Tentu saja bukan itu ya apa yang dilakukan oleh Sultan Agung ya. Ini untuk bab ini sangat panjang sekali ya. Ada berapa lembar ini ya, masih 4 lembar ya. Jadi saudaraku kalau mendengar ini sangat luar biasa ya. Ajaran hidup Sultan Agung. Ternyata tadi di sastranya sekarang ajaran hidup atau laku urip dari Sultan Agung itu. Ya cek sempat-sempat jadi kepala negara, jadi raja terus memikirkan hal seperti ini. Kalau sekarang ya mungkin lewat menteri-menterinya dan sebagainya. Komunikasinya kalau ini langsung ya seperti center komando. Ajaran hidup Sultan Agung. Seperti layaknya pemimpin besar, maka Sultan Agung juga mewariskan pada rakyatnya ajaran-ajaran hidup yang dalam istilah zaman sekarang disebut juga doktrin hidup, yakni pedoman untuk menentukan sikap menghadapi berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan bernegara dan beragama. Seperti juga ajaran hidup yang lain, maka ajaran hidup dari Sultan Agung lahir sebagai hasil pemikiran yang dalam menanggapi keadaan masyarakat zaman itu. Bagaimana keadaan masyarakat Mataram zaman itu? Sebagai bandingan, ada baiknya kita tengok keadaan masyarakat Islam umumnya di dunia pada zaman itu. Umat Islam di Timur Tengah pernah mengalami kejayaan, mengalami zaman emas. Di lapangan ilmu pengetahuan pernah mencapai taraf yang tinggi sehingga dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Di lapangan kedokteran, modern, ilmu sejarah, ilmu kimia, matematika dan sebagainya. Tetapi zaman emas itu pernah runtuh. Tentara Tartar berpusat di Asia Utara dalam abad 13 menyerbu dan menghancurkan kota Baghdad, ibu kota Imperium Islam bagian timur yang masyhur dengan khalifahnya yang bernama Harun al-Rasyid. Ribuan bahkan puluhan ribu kaum cerdik cendekiawan dan pemimpin-pemimpin dibunuh secara semena-mena, dan lenyaplah pemikir-pemikir umat Islam zaman itu. Sejak itu merosotlah kemajuan umat Islam dunia. Bahkan mereka mengalami kemunduran berpikir, menjadi fanatik, kolot, konsentratif, dan seringkali menjadi reaksioner. Negeri Saudi Arabia yang menyimpan kota suci Mekah dan Madinah sendiri menderita karena kemunduran berpikir para ulama di negerinya. Hasil-hasil teknologi modern menjadi sangat lambat masuk ke negeri pusat Islam ini. Pada sekitar tahun 1901, ada orang Arab yang pertama kali membeli dan memakai jam tangan. Ketika orang-orang sekiranya mengetahuinya, dia pun segera dikerubungi orang banyak yang merampas jam tangan itu serta merusaknya secara beramai-ramai. Karena jam tangan itu mereka anggap bikinan setan. Itu zaman dulu ya. Mereka berpendapat bahwa Tuhan Maha Kuasa. Karena itu tak ada benda di dunia ini yang bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh makhluk hidup. Mengapa jam tangan itu bisa bergerak sendiri? Wah, jarumnya berputar menunjukkan angka jam dan menit. Bahkan detik demi detik, pasti itu bikinan setan. Demikian sikap ulama dari golongan Al-Ikhwan yang berpengaruh luas di kalangan penduduk negeri Saudi Arabia. Karena itu, kereta api misalnya, dan mobil yang bisa berjalan sendiri juga mereka sebut bikinan setan. Jangankan itu, ketika pada suatu hari seorang pelayan raja Saudi Arabia nampak mengendarai sepeda dayung, segera rame-rame dicoret atau dicegat
Sepeda itu dirampas dan dirusakkan rame-rame, sedangkan sang pelayan itu dimaki-maki dengan kasar. Mereka berteriak-teriak, "Setan, setan, setan!" Kendaraan setan, setan. Dan yang lain memekik, marah-marah, ya, marah-marah. Kuda iblis, dan sebagainya. Ini cerita dalam buku ini ya. Demikianlah kemunduran berpikir sebagian ulama Islam. Zaman tersebut telah membuat negeri asal agama Islam menjadi ketinggalan dengan negeri-negeri lain dalam berbagai hal. Raja Saudi Arabia sendiri yang berpikir maju dan modern mengalami hambatan-hambatan yang berat dalam usaha membangun negerinya. Usahanya yang pertama untuk merangsang atau memasang kawat telepon menghubungkan kota Mekah dengan sekitarnya menjadi gagal sebab penduduk di bawah pengaruh ulama-ulama Al-Ikhwan telah bekerja memotong kawat-kawat yang dipasang itu dan merusaknya tiang-tiang telepon yang telah dipasang. Demikianlah kemunduran berpikir sebagian para ulama itu yang dicatat oleh sarjana-sarjana Mesir, Profesor Dr. Ahmad Shalabi dari Universitas Kairo yang pernah tinggal di Indonesia sebagai dosen tamu selama bertahun-tahun dalam buku karangannya yang berjudul Masyarakat Islam terbitan tahun 1961. Nah, saudaraku bagaimana? Sudah ngantuk, lelah? Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, syukurlah sesudah berjuang dengan keras, akhirnya di negeri Saudi Arabia dewasa ini sudah ada listrik dipasang sesudah Perang Dunia Kedua selesai. Sudah ada mobil, telepon, telegram, radio, dan televisi. Itu bisa terjadi sesudah Raja Saudi Arabia di depan umum menunjukkan bukti. Seorang kuryah diperintahkan membawa ayat Al-Quran di studio radio, dan Raja Saudi bersama sekelompok besar rakyatnya mendengarkan radio itu di tempat lain. Lantas Raja berkata, "Lihat, radio itu pasti bukan bikinan setan. Mana mungkin setan membaca Al-Quran?" Kemunduran berpikir sebagian ulama Islam di Timur Tengah di negeri-negeri asal agama Islam itu nampaknya juga terasa di Nusantara dalam abad 15 sampai 17. Kota Baghdad dihancurkan oleh tentara Tartar dalam abad 13. Dalam abad 13 itu pula tentara Tartar dari utara menyerang Indonesia. Tepatnya pada tahun 1293, tentara Tartar dari kerajaan Kubilai Khan di Tiongkok di bawah pimpinan Panglima Cao Xing, Shehpi, dan Ike Mese dengan menggunakan 100.000 perahu jung berlabuh di pelabuhan Tuban dan menyerang kerajaan Kediri. Tentara itu akhirnya dipukul hancur dan sisanya pulang ke negerinya oleh pasukan-pasukan Raden Wijaya yang kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Ya, itu kira-kira ya. Nah, kemunduran berpikir sebagian ulama Islam di Timur Tengah dimulai pada akhir abad ke-13. Jadi ketika Kesultanan Demak berdiri pada pertengahan abad ke-15, gelombang pengaruh kemunduran berpikir itu telah masuk ke wilayah Indonesia. Karena itu, bangunlah Wali Songo, perkumpulan para waliullah yang berjuang untuk memenangkan ideologi baru Islam sambil menolak sebisa-bisanya pengaruh-pengaruh negatif dan kemunduran berpikir sebagian ulama Islam zaman itu. Salah seorang wali yang sangat masyhur karena kebijaksanaannya untuk memperkecil pengaruh-pengaruh negatif dari pandangan-pandangan picik akibat kemunduran berpikir sebagai ulama Indonesia zaman itu ialah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo terkenal kegigihannya untuk tetap mempertahankan wayang dan gamelan Jawa. Saya ulang, saudaraku, Sunan Kalijogo
terkenal kegigihannya untuk tetap mempertahankan wayang dan gamelan Jawa sebagai hasil budaya yang tinggi supaya tidak dilenyapkan dan dirusakkan dalam tata pergaulan kebudayaan dan kehidupan bangsa. Wayang dan gamelan adalah sekadar wahana, sekedar sarana budaya. Jika ideologi negara berubah ganti, maka tak berarti harus menghilangkan wahana dan sarana tersebut. Wahana wahana dan sebagai sarana. Selama wahana dan sarana itu cukup bermutu untuk memenuhi tugasnya, isinya atau pengarahannya boleh diganti sesuai dengan ideologi baru. Tetapi wahana dan sarananya yang memang bermutu tinggi itu tidak perlu diganti. Seperti zaman sekarang, sekarang ketika buku ditulis 1977, umat Islam ikut menggunakan listrik dan mobil hasil penemuan orang Nasrani. Tidak berarti orang Islam berubah menjadi Nasrani. Jika umat Islam menggunakan gamelan yang diciptakan oleh masyarakat zaman Hindu Jawa, tidak berarti umat Islam berubah menjadi Hindu. Nah, Sunan Kalijagalah yang merintis membawa seperangkat gamelan ke dalam halaman Masjid Demak untuk dibunyikan dengan lagu-lagu yang mengasyikkan, mendahului khotbah-khotbah agama. Mengapa hal ini nampaknya penting untuk dicatat? Tak balik di mana ya, saudaraku? Mengapa hal ini nampaknya penting untuk dicatat? Ingat, sebab pada zaman itu kemunduran berpikir sebagian ulama Islam telah memberi pengaruh yang negatif pada masyarakat Mataram zaman Sultan Agung. Ajaran-ajaran mereka memberi kesalahan. Ajaran-ajaran mereka memberi kesalahan atau berkesan salah bahwa seolah-olah agama Islam tidak menyukai kesenian. Islam tidak menyukai gamelan dan tarian, sedangkan di negeri Arab ataupun Mesir misalnya, kesenian itu berkembang juga. Jika dibandingkan dengan tari perut Mesir yang khas itu, tari-tari Jawa tidak kalah indah dan sopannya. Tetapi mengapa sebagian ulama Islam zaman itu memberi larangan-larangan sehingga memberi kesan seolah-olah Islam mengharamkan gamelan dan tarian? Bukankah itu suatu kemunduran berpikir? Pakai tanda tanya. Pakai tanda tanya, saudaraku. Dalam lapangan seni rupa, seni lukis dan seni pahat, seni patung, pada zaman itu juga terjadi sengketa. Masyarakat diberi kesan seolah-olah agama Islam melarang orang melukis makhluk hidup, baik binatang maupun manusia. Untuk sementara waktu, larangan untuk melukis dan memahat patung makhluk hidup meluas ke seluruh masyarakat Mataram. Melukis orang atau binatang dilarang, apalagi membuat patungnya. Jika larangan hasil kemunduran berpikir ini dipatuhi oleh atau secara konsekuen, maka wayang kulit harus lenyap, sebab wayang kulit menggambarkan makhluk hidup, tokoh-tokoh, dan binatang. Jika kita memahami keadaan rumit ini yang terjadi dalam zaman Sunan Kalijogo abad 15 dan 16, maka patutlah kita mengagumi wali ini yang berjuang dengan gigih untuk mempertahankan wayang yang dianggapnya hidup budaya taraf tinggi dari bangsanya. Sultan Agung pada zamannya sangat prihatin karena derasnya larangan melukis makhluk hidup itu. Sepurane ngantuk watuk. Sehingga kemudian Sultan Agung menemukan akal. Kepada seniman-seniman keraton dipesankannya untuk bijaksana. Seniman-seniman keraton dipesankannya untuk bijaksana dalam melukis dan memahat.
Jika melukis dan memahat makhluk hidup, maka rupa makhluk hidup itu harus dilukiskan dalam samaran daun-daun dan akar. Akar pohon boleh dan ranting-ranting tumbuhan juga boleh. Sehingga larangan negatif itu nampak seolah-olah dipatuhi, tetapi lukisan makhluk hidup bisa dilaksanakan seperti mestinya. Sejak itu maka lahirlah seni ukir gaya baru yang melukiskan makhluk-makhluk hidup, binatang maupun manusia dalam samaran pohon, ranting dan daun-daun yang indah. Dengan latar belakang keadaan masyarakat seperti itulah, maka kita pantas mencatat jasa-jasa Sultan Agung dalam dunia kebudayaan. Peranan Sultan Agung yang melanjutkan dunia kebudayaan sangatlah agung, sesuai dengan namanya ya. Peranan Sultan Agung yang melanjutkan rintisan Sunan Kalijaga di lapangan kebudayaan patut kita catat jika dalam abad ke-20 Raja Saudi Arabia berjuang dengan gigih memasukkan listrik, telepon, telegram, radio, dan mobil ke dalam negeri asal agama Islam itu, menentang kemunduran berpikir sebagian ulama Islam di negerinya, maka 300 tahun lebih dulu, yakni dalam abad ke-17 Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram yang Islam telah mempelopori perjuangan dengan gigih untuk melawan kemunduran berpikir ulama Islam di negerinya dalam zamannya. Nah, saudaraku, agama Islam yang kitab sucinya Al-Quran merupakan mukjizat Tuhan yang telah sesuatu yang baru, yang memang sesuatu yang baru, yang lebih baik, yang harus diambil oleh yang menyukainya. Tetapi dalam bidang lain, seperti dalam lapangan seni dan budaya, dalam kekayaan gaya dan ragam pakaian, dalam dunia seni suara, vokal maupun instrumen. Nah, ini dalam dunia seni rupa, lukis, gambar maupun paham bangsa, pahatan-pahatan dan sebagainya, sudah berhasil mencapai taraf tinggi. Mungkin lebih tinggi, setidak-tidaknya tidak kalah tinggi dengan Saudi Arabia. Bentuk-bentuk kebudayaan yang khas Indonesia tersebut tentu tak bisa dihapuskan sedemikian saja. Dan memang tak perlu harus dihapuskan. Karena itu langkah Sultan Agung yang mengembangkan perayaan grebek puasa, grebek besar, grebek maulud, rupanya sekaten atau perayaan sekaten. Langkahnya yang menaruh gamelan di halaman masjid, membenarkan seniman melukis dan memahat makhluk hidup dalam samaran daun-daunan dan cabang pohon dalam ukiran, merupakan langkah-langkah yang jelas melawan arus negatif dari kemunduran berpikir sebagian ulama Islam pada zaman itu. Sampai sekarang umat Islam masih banyak yang menolak apabila Nabi besar Muhammad SAW dilukiskan wajahnya. Ketika perusahaan film di Amerika Serikat dikabarkan hendak membuat film sejarah Islam dengan menampilkan wajah Nabi, umat Islam dunia memprotesnya dengan alasan bahwa jika wajah Kanjeng Nabi diwujudkan dalam gambar, dikhawatirkan umat Islam yang masih lemah imannya akan melupakan pujian-pujian pada Tuhan dan terpesona untuk memuji-muji gambar tersebut. Ya rasanya iya, rasanya iya. Karena ada visualisasi yang larinya ke visualisasi itu ya. Saudaraku, penolakan tersebut berasal dari zaman silam dan memang masih bisa diterima alasannya. Namun menurut Sultan Agung, penolakan itu tidak boleh lantas dijabarkan menjadi larangan makhluk hidup digambar, dilukis, dipotret, dipatungkan. Sampai awal Perang Dunia Kedua tahun 1939 memang masih terdengar di kalangan masyarakat Indonesia dalam bahwa ada ulama-ulama Islam yang anti potret. Katanya potret mengurangi umur, potret itu haram dan sebagainya dan sebagainya. Karena perjuangan yang dirintis oleh Sultan Agung di ataslah
Maka dewasa ini umat Islam di Indonesia tidak kaget ketika melihat potret, melihat bioskop, dan melihat patung-patung pahlawan seperti Jenderal Sudirman dan Ibu Kartini dibangun di mana-mana oleh pemerintah Indonesia modern abad ke-20 sekarang. Saudaraku, ini tinggal sedikit kita lanjutkan ya. Memang seri ini agak panjang ya. Silakan mau nyamil, mau minum minuman ya, baik kopi, teh atau krim dan sebagainya, silakan. Tinggal satu lembar nih, kita lanjutkan sekalian ya. Oke, baik, kita ikuti lagi buku sastra gending ya. Buku sastra gending ini sangat populer sekali ya. Jadi nek zaman saya kino cek sempat-sempate lho, gak mikir negarane kapan gitu ya. Jadi tapi inilah hebatnya orang dulu ya. Hebatnya orang dulu, mungkin masih belum banyak terkontaminasi dengan energi energi simpang siur listrik, energi simpang siurnya dari telegram dan sebagainya, sehingga kalau sekarang mungkin terasa bahwa waktu ini kok pendek banget. Kalau orang dulu mungkin aduh kok jauh banget ya. Kerasa nih. Buku sastra gending, saudaraku. Sultan Agung tidak berhenti hanya sampai tindakan-tindakan darurat untuk melawan arus negatif akibat kemunduran berpikir sebagian ulama-ulama. Dia merenungkan dalam-dalam untuk mencari sumber yang lebih dalam dari kemunduran berpikir itu, agar supaya rakyatnya menemukan kebijaksanaan baru untuk mencegah kemunduran berpikir itu berkembang lebih lama. Oleh karena itu, Duta Besar VOC yang pernah berkunjung ke ibu kota Kerto pernah melaporkan kepada atasannya bahwa Sultan Agung adalah seorang yang soleh. Catatan atau laporan itu tidak lengkap sebab memang hanya kesan sepintas lalu. Karena sesungguhnya Sultan Agung bukan hanya seorang yang soleh, melainkan seorang ulama besar, bahkan seorang filsuf. Setelah lama dia merenungkan dalam-dalam di mana letak kesalahan orang dalam mengawali penghayatan ajaran agama Islam, maka ditemukannya jawaban. Penemuannya itu kemudian dilukiskan atau dituliskan dalam buku karangannya sendiri yang berjudul Sastra Gending. Dengan kata lain, ajaran hidup Sultan Agung tertulis lengkap dalam buku filsafatnya yang berjudul Sastra Gending itu. Buku yang kemudian hari banyak dibaca oleh dan diikuti oleh tokoh-tokoh kebudayaan yang menganggap patriotisme sebagai nilai yang tertinggi bagi negarawan. Di antara pengagum buku Sastra Gending itu adalah almarhum Dr. Ki Hajar Dewantoro, pendiri Lembaga Kebudayaan Taman Siswa, kemudian juga Bapak Pendikbud Nasional dan bekas Menteri Pendidikan yang pertama Republik Indonesia, dan juga diterjemahkan bebas. Nama buku Sastra Gending berarti kesucian jiwa. Nah, dalam bahasa Inggris mungkin purified soul ya. Dalam buku yang ditulisnya sendiri itu atau salinan aslinya masih tersimpan dalam perpustakaan keraton di Yogyakarta maupun Surakarta, Sultan Agung menegaskan bahwa kesalahan orang dalam mempelajari agama Islam kebanyakan terletak pada kecenderungan untuk mudah dimabukkan oleh arus syariat. Diperingatkan oleh Sultan Agung bahwa pedoman yang harus diingat-ingat ialah ungkapan syariat tanpa hakikat adalah kosong, dan sebaliknya hakikat tanpa syariat adalah batal ya. Sekali lagi dulur-dulur tak baleni ya. Syariat tanpa hakikat adalah kosong, dan sebaliknya hakikat tanpa syariat adalah batal. Jadi hakikat dan syariat kedua-duanya penting. Meskipun demikian, hakikatlah yang harus diutamakan, sebab mengetahui hakikat lebih sukar daripada melihat syariat ya.
Jika orang mengutamakan syariat tetapi meninggalkan hakikat, berarti sama dengan mengejar kulit dan melupakan isi. Ibarat orang memakai baju tetapi tak bernyawa. Ibarat orang memakai baju tetapi tak bernyawa. Demikianlah petunjuk Sultan Agung yang membekali kita dalam melakukan ibadah. Salah satu halaman buku sastra gending termuat bait tembang sinom yang memuat ungkapan sebagai berikut. Pramila gending yen berubah, gugur sembah hemring widi, batal wisesaning sholat, tanpa gawe ulah gending. Dening ran tembang gending tuk ireng sara linuhung, amuji asmane zat, swara saking osik wati osik mulya, wentaring cipta surasa. Itu salah satu mocopat ya, sinom. Nah, dalam terjemahan bebas dan singkat, ungkapan di atas berarti demikian. Jika syariat sembahyang tidak dituntun oleh kesucian jiwa, maka batalah sholat seseorang. Dan tak ada perlunya orang memelihara hidup kebatinan apabila tidak berisi usaha mengagungkan zat Allah. Nah, usik mulya wentaring cipta surasa. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, dulur. Jika syariat sembahyang tidak dituntun oleh kesucian jiwa, maka batalah sholat seseorang. Dan tak ada perlunya orang memelihara hidup kebatinan apabila tidak berisi usaha mengagungkan zat Tuhan. Masih di taraf usaha loh ya. Nah, petunjuk Sultan Agung di atas mempunyai persamaan dengan kritik yang dilancarkan oleh Profesor Dr. Ahmad Salabi dalam bukunya yang terbit tahun 1961 dalam bab yang berjudul Mempelajari Raga Tanpa Mempelajari Jiwa. Sarjana ulama Mesir dari Universitas Kairo itu mengecam keras ulama-ulama Mesir pada abad ke-20 yang secara dangkal melihat semua segi kehidupan beragam dari segi atau dari materialnya saja. Kata Profesor Salabi, kebanyakan dari kaum ulama atau fuqaha hanya menggambarkan puasa dari segi lapar dan rintangannya. Mereka membuat syarat-syarat dan kewajiban dan memperbincangkan panjang lebar apa-apa yang membatalkan puasa dan hal-hal lain tanpa menaruh perhatian sedikit juga terhadap segi kerohanian dari ibadah yang mulia itu. Mereka jadikan sembahyang itu suatu perbuatan otomatis yang dilakukan oleh pesawat yang tak berperasaan dan tak berhati. Kata khusyuk mereka artikan perlahan-lahan waktu rukuk atau sujud, padahal artinya adalah patuh, rendah hati, dan mengagungkan zat Allah. Itulah saudaraku, terima kasih Anda telah mendengarkan bacaan ini ya. Dan memang panjang, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara tentang pembaruan Sultan Agung. Komplit, sastra ada, filsuf, jiwa juga ada, teknologi juga ada. Jadi jobo jerone ono kabeh gitu. Kalau memang dibaca atau didengarkan sekali, kemungkinan masih cetek ya. Jadi tapi kalau ini
2 kali, 3 kali saat-saat kita santai, tidak terbebani oleh tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban syariat sehari-harinya, insya Allah ini akan meresap. Dan kalau kita pahami betapa hebatnya leluhur kita, leluhur Nusantara ini untuk menciptakan toto, tatanan, dan tutunan ya, dalam kehidupan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai jumpa lagi. Kalau memang suka, boleh di subscribe ya, agar kita tidak ketinggalan, agar sergap moco lagi ya master checknya. Terima kasih. Semoga bahagia selalu. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.